95. Kehilangan harapan. Rio. Lepaskan. Suaranya nyaring. Kraak. Mangkok sup yang Liana pegang mendarat ke lantai. Puing-puing kaca berserakan di lantai. Cukup. Lepaskan dia. Spontan, Raihan mengeluarkan suara keras. Tak beberapa detik memegang kuat kedua sisi kepala yang teramat nyeri. Liana tiba-tiba memaku, menatap ke arah Raihan. Dia tidak menduga Raihan bisa mengeluarkan suara sekuat itu. Rio tidak menggubris teriakan Raihan. Dia semakin memperkuat cengkraman. Di sisi lain Liana berusaha melepaskan pegangan tangan lebar itu. Raihan melepaskan sentuhan tangan di kepalanya, memandang kosong ke arah Rio, layaknya seperti bocah polos tak berdosa. Hehem, saat itu kau mengertakku. Akan aku buktikan perkataanmu, kalau aku adalah lelaki sejati. Sebaliknya apa yang bisa kau lakukan untuknya, hanya bermalas-malasan di atas ranjang itu. Rio, cukup. Cepat tinggalkan tempat ini. Wajah wanita itu memerah. Hehem, Liana, kamu mengusirku demi membela si asteris LN itu. Ucapnya. Diringi senyuman hambar. Andaikan kamu datang menemuiku tadi malam, aku tidak perlu melihat wajah membosankan asteris serigala berbulu domba itu. Hentikan omong kos asterismu. Mulai detik ini, jangan pernah mengatur hidupku lagi. Aku bukan boneka mainan yang bisa dikendalikan sesuka hatimu. Bukankah kau telah menyetujui keinginanku, maka tidak ada hubungan apapun lagi di antara kau dan aku. Kelopak mata yang tadi sayu berubah melebar. Sepertinya pria itu tidak mengindahkan perkataan Liana. Cemburu telah melenyapkan asteris kal sehatnya. Dia terus mencengkram erat lengan Liana dan menyeretnya ke dinding ruangan. Itukah alasanmu mendesakku meminta cerai, agar bisa bermesra asterisan dengan pria itu tanpa gangguan? Bisiknya di telinga Liana. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Liana. Bukan urusanmu. Aku wanita Ren asteris Han dan miskin, seperti yang kau katakan kala itu. Untuk itu kau tidak perlu membuang-buang waktu untuk mengurus privasiku. Ucapnya. Wanita itu menelan selaifannya, berusaha berkelah menyimpan perasaan yang sesungguhnya. Tatapan mata yang tadi merah menyala, berubah redup seketika, dingin. Cengkraman kuat berangsur melemah. Kalimat itu seperti pukulan kuat yang mendarat lalu menghantam asteris tepat di dadanya. Hah! Dia menarik nafas berat. Liana, kamu benar. Aku tidak berhak mengusik hidupmu lagi. Aku puas dengan ucapan itu. Rio menarik nafas berat, melepaskan pegangan, mundur beberapa langkah menjauhi Liana. Hai anak muda, apa yang kamu lakukan kepada menantuku? Tiba-tiba suara ketus mencairkan suasana di dalam ruangan. Rio menoleh ke arah sumber suara. Yuliana menatap tenang ke arah Rio. Dia tepatnya berdiri di depan pintu masuk. Menantu, pikirnya. Anak muda, aku tidak begitu mengenalmu. Namun, ada baiknya sedikit saja menjaga sopan santun.
kamu telah menyentuh menantuku di hadapan putra kesayanganku yang lemas sakitan. Aku meragukan kehidupan keluargamu. Jangan-jangan orang tuamu tidak mendidikmu dengan baik. Tubuh Liana bergetar mendengarkan ucapan ibunya itu. Ingin rasanya mencegah tetapi dia tidak berdaya di posisi sangat rumit. Mama jangan pernah usik tentang ibunya, dia pasti sangat terluka. Bisik batin Liana. Meraba kuat dadanya. Sungguh memalukan, bukankah kau telah beristri tetapi masih mengusik menantuku? Sambungnya bersuara tegas. Rio menundukkan wajah, memaku sejenak. Ucapan wanita paruh baya itu sangat menyayat perasaannya. Sejenak menoleh ke arah Liana. Wanita tua, terima kasih atas pujianmu. Aku baru menyadari jika wanita itu adalah menantumu. Mulai detik ini aku berjanji tidak akan pernah menyentuh dan mengusik hidupnya lagi. Maafkan aku. Akhirnya dia melangkah keluar memutuskan berembus dari tempat itu. Hiks. Tangisan Liana tiba-tiba pecah, tubuh ambruk ke lantai. Jari jemari itu meremas kuat dadanya. Bersamaan air mata mengucur deras di pipinya. Yuliana bergegas merangkul putrinya, mendekap erat tubuh yang tengah rapuh itu. Lalu mencium kening anaknya. Maafkan. Mama terpaksa melakukan hal ini. Hanya ini cara terbaik agar dia menjauh dan tidak mengusikmu lagi. Tentunya juga demi menjaga keselamatanmu, dan untuk kebaikan kita semua. Lambat laun mereka pasti akan curiga. Mama tidak punya pilihan, hanya ini yang bisa dilakukan untuk sementara waktu untuk berpikir sebelum mengatur rencana besar itu. Wanita paruh baya itu menghela nafas panjang, mengelus lembut kepala putrinya yang masih terisak dalam pelukannya. Telah 5 hari Rio mengurung diri di dalam kamar. Tidak makan, tidak bekerja. Waktu dihabiskan mengkonsumsi OKHL, entah sudah berapa botol saripati anggur yang diteguknya. Kondisi kamar seperti kapal pecah. Barang bertebaran ke sana kemari tak dia hiraukan. Kedua kaki menghantam kuat sisi ranjang, sehingga semua barang di atas nakas ambruk, pecah berkeping-keping ke lantai. Kembali dia meneguk dan terus meneguk minuman. Rio, hentikan. Sampai kapan kau seperti orang hilang akal? Han berusaha merebut botol minuman di tangannya. Namun tubuh itu roboh ke kasur, minuman tumpah telah mewarnai spray berwarna putih bersih itu. Rio, kau benar-benar hancur, kacau balau. Pelayan cepat bereskan kamar tuan muda. Ucap Han panik. Jangan ada barang yang tersisa dan mencurigakan. Buang secepatnya dan tata kamar ini seperti semula. Perintah Han. Baik, Pak, sahut mereka. Rio, kau cepatlah sadar. Bagaimana jika Tuan Raharja datang dalam kondisi seperti ini? Dia tidak hanya embun kamu tetapi aku juga. Kriting. Telepon genggam Rio berdering. Han bergegas bangkit meraih handphone Rio yang tergeletak di atas ranjang. Tuan Raharja Wijaya. Tuhan,
Tolonglah aku, pekik batin Han. Halo Tuan, itu kamu. Di mana dia? Si **lan itu. Maaf, Tuan Raharja. Tuan muda sedang mandi, ucap Han terpaksa berbohong. Baiklah. Katakan kepadanya aku akan berkunjung ke tempatnya sebentar lagi. Banyak hal yang akan aku perhitungkan dengannya. Panggilan terputus. Dia mau ke sini. Ayah dan anak ini selalu merepotkanku. Bisiknya. Bangun. Han melemparkan bantal ke kepala Rio. Pria yang mabuk berat itu mengeliat kecil lalu mengulang tidurnya. Han tidak memiliki pilihan selain menarik paksa tubuh itu, lalu menyeretnya ke kamar mandi, melemparkan ke dalam bathtub. Rasakan, bentak Han. Kambing pek **dang terlihat kuat di permukaan, tetapi lembek di dasar. Karena wanita sangat berantakan seperti ini. Umpa *Han. Bersamaan dia menimba air lalu mengguyurkan ke wajah Rio. Hai. **S**, apa yang kau lakukan? Umpat Rio pelan. Mantul, sudah sadar kau rupanya. Han kembali mengguyur air lebih deras ke wajahnya. Han, apa kau ingin mati? Rio gusar berusaha bangkit ingin menamparkan Han. Dengan gesit, Han bangkit berlari keluar menutup pintu kamar mandi. Next episode. Apakah maksud kedatangan Raharja mengunjungi Rio? Akankah terjadi perang dunia antara anak dan ayah itu? Apakah rencana yang diatur Yuliana?